Assalamualaikum sahabat Smart semuanya, ketemu lagi dengan mata pelajaran akuntansi dasar. Nah, kali ini kita mau bahas bab 4. Setelah di video sebelumnya, di bab 3 kita sudah mengenal berbagai jenis badan usaha. Ya, di antaranya ada BUMN, ada BUMS, ada perusahaan-perusahaan orangan, dan jenis-jenis yang lainnya. Nah, kita lanjutkan ke bab 4 mengenai asumsi, prinsip, dan konsep dasar akuntansi. Badan-badan usaha yang kemarin kita bahas ya, itu tentunya akan menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan itu akan menjelaskan tentang kondisi keuangan perusahaan tersebut. Nah, laporan keuangan yang dibuat antara badan usaha satu dengan badan usaha lainnya tentu tidak akan sama. Kenapa? Karena adanya perbedaan jenis dan bentuk badan usaha tersebut. Ya, walaupun berbeda, laporan keuangan yang dibuat harus tetap memperhatikan asumsi serta prinsip dan konsep dasar akuntansi. Kenapa? Supaya laporan keuangan yang dibuat adalah laporan keuangan yang baik. Nah, yang bagaimana laporan keuangan yang baik itu? Nah, laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang dapat dipahami, dapat memenuhi kebutuhan pemakai, dapat diuji kebenarannya juga, dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya, tidak ditujukan untuk pihak tertentu saja, tepat waktu, dan juga lengkap. Nah, mengingat pentingnya hal tersebut, maka di bab 4 ini kita akan pelajari tentang asumsi yang digunakan dalam akuntansi. Nah, materi yang akan kita bahas ini ada 2 pokok materi ya. Pertama tentang asumsi yang digunakan dalam akuntansi, kemudian ada prinsip dan konsep dasar akuntansi. Nah, kita mulai saja ke materi yang A. Ya, asumsi yang digunakan dalam akuntansi ini ada 4 ya. Ada 4 asumsi yang digunakan dalam akuntansi. Nah, yang pertama adalah asumsi satuan uang, asumsi entitas ekonomi, asumsi kelangsungan usaha, asumsi periode waktu. Nah, kita mulai. Nah, yang pertama, asumsi yang digunakan dalam akuntansi itu yang pertama adalah asumsi satuan uang atau monetary unit assumption. Nah, ini maksudnya apa? Nah, jadi dalam akuntansi hanya transaksi yang dapat dihitung dengan uang saja yang dimasukkan ke dalam catatan akuntansi. Jadi setiap transaksi yang terjadi harus dapat diukur dengan uang. Bukan itu saja ya, bahkan bendanya pun itu harus bisa diukur dengan uang, dinilai dengan uang. Misalnya ada meja, nah meja itu harus bisa dihitung dengan uang kira-kira kalau diuangkan itu berapa gitu. Jadi transaksi yang tidak dapat dihitung dengan uang itu tidak bisa dimasukkan ke dalam catatan akuntansi. Memang ada transaksi yang tidak dapat dihitung dengan uang? Contohnya apa? Ada nggak ya? Nah, contohnya apa ya? Mungkin kejujuran, ya jujur itu kan nggak bisa tuh dinilai dengan uang atau dihitung dengan uang. Gitu. Jadi semua transaksi yang dapat dimasukkan ke dalam akuntansi itu harus dapat dihitung dengan uang. Itu asumsi satuan uang. Nah, kemudian yang kedua, asumsi entitas ekonomi atau economic entity assumption. Nah, apa artinya? Ini aktivitas entitas akan dibedakan menjadi 2, yaitu entitas pemilik dan entitas ekonomi lainnya. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, entitas ini maksudnya harus dipisahkan, harus dibedakan antara satu usaha dengan usaha lain, atau misalnya antara harta pemilik dengan harta perusahaan. Nah, misalnya kita punya perusahaan, kita punya salon misalnya. Kita juga kan punya harta pribadi yang tidak dimasukkan ke dalam salon. Nah, itu harus dibedakan, ya harus dipisahkan. Jangan disatukan. Kalau disatukan nanti akan kacau pencatatannya, gitu ya. Kecuali nanti mungkin ada prive, itu juga harus tetap dicatat, dipisahkan. Prive itu kan pengambilan pribadi pemilik ya pada perusahaannya. Jadi walaupun satu pemilik punya beberapa perusahaan, itu tetap harus dibedakan masing-masing. Gitu. Tidak boleh dicampur adukan. Begitupun antara harta pemilik ya dengan harta perusahaan, walaupun perusahaan itu milik dia sendiri gitu ya, tetap harus dipisahkan. Selanjutnya yang ketiga adalah asumsi kelangsungan usaha atau going concern assumption. Nah, ini apa? Ini beranggapan bahwa perusahaan akan terus berdiri. Maksudnya apa ya? Maksudnya si perusahaan itu harus menganggap bahwa perusahaan ini memang harus terus berjalan, harus terus berproduksi. Jadi dengan adanya anggapan ini, maka perusahaan kita itu akan memiliki cukup waktu untuk menyelesaikan perjanjian-perjanjian dan kontrak-kontraknya. Yang jadi bukan hanya untuk setahun 2 tahun, bahkan kan inginnya selamanya terus berjalan, terus berdiri, gitu ya, perusahaan terus berproduksi. Selanjutnya, asumsi yang keempat adalah asumsi periode waktu atau time period assumption. Nah, asumsi ini beranggapan bahwa umur ekonomi suatu bisnis dapat dibagi dalam periode waktu buatan. Nah, umur ekonomi suatu bisnis, gitu ya. Jadi ini dalam hal membuat laporan keuangan ya,
itu bisa dibagi-bagi ya, misalnya per tahun, per 6 bulan, per 3 bulan, per bulan, bahkan bisa per hari gitu ya. Jadi periode waktu ini maksudnya ini bisa dibagi-bagi sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Misalnya kalau yang perusahaannya transaksinya jarang, itu bisa saja per bulan atau bahkan per tahunnya, nanti laporannya per tahun. Nah, tapi kalau yang satu transaksinya dalam satu hari itu banyak, ya itu berarti lebih singkat periode laporannya, periode akuntansinya itu lebih bagus ya. Bahkan dalam perbankan, ya itu kan per hari itu harus beres, satu hari harus dilaporkan ke pusat. Nah, bayangkan kalau misalkan tidak dicatat atau tidak dibuat laporannya per hari. Ya, nanti aja ditumpuk, misalnya nanti setahun kemudian baru dibuat laporan keuangannya, itu kan kebayang, satu hari aja transaksinya bisa ratusan ya. Slip setoran, slip penarikan dan sebagainya itu kan satu hari bisa menumpuk, apalagi kalau dibuat laporannya per tahun, itu kebayang gitu kan ya, rumit, satu hari aja kadang sering ada masalah ya, maksudnya tidak beres, karena saya pernah dulu waktu prakerin ya di bank, itu kan per hari gitu ya, per hari laporannya, dan itu satu hari pun kenapa bisa sampai malam ya, memang kadang-kadang untuk menyesuaikan hal-hal yang tidak sesuai ya, maksudnya kadang-kadang tidak balance gitu ya. Kenapa ya? Misalkan ini tidak balance, tidak sesuai dengan catatan di komputer. Nah, itu biasanya ada slip yang nggak kemasukan ya, atau slipnya yang hilang, atau ketumbuk, atau kecampur gitu. Ya. Jadi semakin singkat periode akuntansinya semakin baik ya, semakin terkendali lah maksudnya gitu ya. Tapi tetap sih per tahun kalau laporan umumnya gitu kan ya, tapi dibuat aja per periodenya lebih singkat. Jadi nanti untuk mengumpulkan satu tahun itu lebih mudah. Nah, kemudian prinsip dan konsep dasar akuntansi tadi, asumsi ya, berangkat dari asumsi-asumsi tersebut. Nah, ada prinsip dan konsep dasar akuntansinya. Apa sih pengertian dari prinsip? Ya, prinsip itu adalah suatu istilah ya, yang digunakan untuk menggambarkan akuntansi secara keseluruhan, baik itu metode, prosedur, serta ketentuan yang mengandung teori ataupun cara praktis. Nah, tadi kan disinggung di depan ya, di awal. Jadi dalam antara perusahaan yang satu dengan lain itu laporannya kan berbeda gitu ya, tapi walaupun berbeda itu dalam ketentuannya, metodenya, prosedurnya tetap harus sama ya, satu prinsip akuntansi, satu prinsip gitu ya. Yang berbeda tuh dalam hal ini misalnya laporan keuangan perusahaan yang konvensional dengan syariah itu berbeda dalam hal apa ya, misalnya dalam jenis laporan keuangan yang kalau di konvensional tidak ada laporan qardul hasan, tidak ada laporan sumber dan penggunaan zakat, infak, sedekah, tapi di syariah ada. Nah, dalam hal itu, tapi mengenai prinsipnya ya, mengenai prosedurnya, metodenya, semuanya itu sama gitu ya. Nah, kemudian kenapa ada prinsip dan konsep gitu ya. Nah, penggunaan prinsip ini penting agar terdapat keseragaman dalam hal cara, metode, prosedur untuk menghasilkan informasi yang relevan, mudah dipahami, dan comparable atau dapat dibandingkan. Jadi, biar seragam, ya maka prinsip dan konsep ini yang membuat seragamnya laporan keuangan mengenai metodenya. Kalau yang dihasilkannya, seperti tadi yang saya jelaskan, ada bentuk yang lain, misalnya laporan sumber dan penggunaan zakat, infak, sedekah, nah itu, tapi prosedurnya sama, baik syariah maupun konvensional itu sama, yang namanya akuntansi itu sama, prosedur atau metodenya. Jadi biar terjadi keseragaman, walaupun berbeda-beda badan usaha, nah, tetap harus mengacu pada prinsip dan konsep dasar akuntansi. Nah, sekarang prinsip-prinsipnya apa saja dalam akuntansi itu? Yang pertama ada prinsip biaya atau cost principle. Ya, ini maksudnya aset yang terdapat dalam suatu perusahaan itu harus dicatat pada biayanya. Biaya yang digunakan adalah harga perolehan ya. Contohnya gimana? Misalnya nih, perusahaan kita beli mobil box gitu ya. Nah, harganya 100 juta. Nah, setelah dilakukan tawar-menawar, akhirnya mobil box tersebut kita terjual dengan harga 95 juta. Nah, berarti kita dapat potongan gitu ya, dapat diskon. Nah, berdasarkan prinsip biaya ini, yang harus kita catat ke dalam perusahaan kita, ke dalam catatan akuntansi kita, itu adalah 95 juta, bukan 100 juta. Gitu ya. Jadi itu harga perolehan. Nah, sebaliknya pun misalnya, harganya 100 juta, pre-deal ya. Nah, sampai ke gudang kita atau sampai ke tempat kita,
itu ada biaya pengantaran, misalnya biaya ongkosnya, ongkos kirimnya misalnya 100.000. Nah, berarti yang dicatat itu bukan 100 juta ya, tetapi 101 juta. Gitu. Jadi prinsip biaya yang harus dicatat. Dan kadang-kadang kita kan nggak mencatat itu ya. Misalnya kita belanja ke pasar untuk dijual di warung kita misalnya. Harga dari pasarnya itu total 1 juta. Ternyata pada saat sampai ke rumah, itu kan ada misalnya kita ngeluarin uang buat parkir ya, misalkan parkir 5.000, kemudian ada biaya ongkos kirimnya 20.000 gitu ya, ongkos angkutnya 20.000. Tadi ada parkir berapa parkirnya 5.000, berarti 1.025.000 gitu. Nah, itu yang harus dicatatnya menurut prinsip biaya. Nah, yang kedua adalah prinsip pengakuan pendapatan atau revenue recognition. Nah, maksudnya apa ini? Nah, pendapatan diperoleh suatu perusahaan itu diakui pada periode saat pendapatan tersebut dihasilkan ya. Nah, namun sebenarnya untuk menerapkan prinsip pengakuan pendapatan ini sangat sulit ya. Hal ini karena beberapa perusahaan akan mencatat pendapatan yang dihasilkan itu saat barang atau barang hasil produknya itu belum dikirim kepada pelanggan dan bukan saat transaksi jual beli terjadi. Ini contohnya menjual barang kita ya. Nah, sebelum sampai ke pembeli ya, sebelum uangnya diterima kita catat terlebih dahulu gitu, udah diakui pendapatan. Nah, padahal sebenarnya kalau menurut prinsip pengakuan pendapatan ini harusnya ketika sudah terjadi, sudah beres ya transaksinya jual belinya, itu baru harus diakui sebagai pendapatan. Itu ini prinsip pengakuan pendapatan. Selanjutnya prinsip penandingan antara biaya dengan pendapatan. Nah, maksudnya apa ini? Adalah dari prinsip ini bahwa beban yang dihasilkan harus dikaitkan dengan pendapatan pada periode di mana usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut dihasilkan. Jadi beban tidak dicatat pada saat dibayarkan ya, tetapi ketika beban berkontribusi terhadap pendapatan. Kemudian yang keempat adalah prinsip pengungkapan penuh atau full disclosure principle. Nah, maksudnya dia laporan keuangan harus disajikan secara full, penuh, fair, dan adequate atau memadai. Nah, jadi laporan keuangannya itu yang disajikan tuh harus yang setengah-setengah ya, semuanya sudah harus dapat dilaporkan sesuai dengan prinsipnya. Jadi harta, utang, modal, pendapatan, semua yang ada di neraca, yang ada di laba rugi, ada perubahan modal, semuanya harus tersaji secara penuh gitu ya, jangan setengah-setengah. Misalkan laporan laba rugi saja, neracanya setengah nggak bisa, tetap harus full semuanya. Juga harus wajar ya, harus sesuai dengan memang yang sebenarnya gitu. Kemudian memadai juga ya, harus dapat dipahami ya, sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, kemudian sekarang ke konsep dasar akuntansi. Nah, konsep yang pertama adalah konsep kesatuan usaha. Maksudnya ini, akuntansi yang berlaku untuk unit ekonomi tertentu tidak boleh dicampur adukan dengan unit ekonomi lainnya maupun dengan harta pribadinya. Nah, ini sebenarnya masih berkaitan dengan yang tadi ya, dengan asumsi ya. Jadi saling berkaitan sebenarnya antara asumsi, prinsip, dan konsep. Ya, makanya di konsep juga terdapat ini konsep kesatuan usaha yang tadi ya, yang entitas itu. Nah, jadi akuntansi ini berlaku untuk unit ekonomi tertentu, maksudnya satu-satu gitu ya. Kita punya 5 perusahaan, perusahaan A, perusahaan B, C, D, dan E. Nah, ini akuntansinya itu harus masing-masing ya. Pelaporannya harus masing-masing, nggak boleh dicampur, gitu, nggak boleh dicampur dengan yang lainnya. Tetap ini maksud dari konsep kesatuan usaha. Yang kedua, konsep harga perolehan. Nah, ini juga hampir sama dengan tadi ya, masih berkaitan. Nah, konsep harga perolehan ini maksudnya setiap transaksi pembelian suatu barang harus dicatat sebesar harga perolehannya ya. Misalnya dapat diskon, kemudian atau ada biaya angkut dan lain-lain. Pokoknya yang dicatat itu ketika barang yang kita beli itu sampai di gudang kita. Gitu ya. Nah, jadi yang dicatatnya bukan harga beli gitu ya, bukan harga belinya tapi harga perolehannya. Bisa lebih murah dari harga beli ataupun bisa lebih dari harga belinya ya, akibat adanya apa? Misalnya adanya biaya angkut dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah konsep kesinambungan. Nah, konsep kesinambungan ini maksudnya adalah membuat laporan keuangan itu secara berkala harus dapat dibandingkan sehingga diperoleh informasi tentang kemajuan atau kemunduran usaha kita. Gitu ya. Jadi berkala, baik mungkin per bulan, per triwulan, per 6 bulan, ataupun per tahun. Jadi harus saling berkaitan, ya mau per bulan mau per tahun. Jadi nanti setelah 1 tahun misalnya, berarti
data tahun itu menjadi data awal tahun berikutnya, terus saja seperti itu ya. Jadi nggak bisa masing-masing habis 1 tahun kita buat lagi yang baru gitu ya, penilaian yang baru enggak, tapi harus dapat dibandingkan ya, harus dapat berkesinambungan seterusnya ya. Misalkan per bulan, berarti bulan depan nggak baru lagi, tapi berdasarkan bulan kemarin gitu. Terus saja berkesinambungan seperti itu. Harus seperti itu ya. Kemudian yang keempat, konsep pengukuran dengan uang. Nah, ini juga tadi ya berkaitan dengan yang tadi dengan asumsi bahwa seluruh informasi dalam laporan keuangan harus dapat diukur dengan uang ya. Informasi dalam laporan keuangan harus dapat diukur dengan uang ya. Dalam laporan keuangan itu kan mungkin ada harta, total harta kita berapa, hartanya apa saja ya. Semuanya harus dapat diukur dengan uang ya, harus dapat dilaporkan dalam bentuk uang ya. Misalnya peralatan 100 juta, perlengkapan 10 juta, ya ada goodwill, ada merek, nah merek dagang ya. Itu juga harus baik yang berwujud atau tidak berwujud, kalau dilaporkan dalam laporan keuangan itu harus dapat diukur dengan uang. Yang tidak dapat diukur dengan uang, misalnya kepercayaan, kejujuran itu nggak bisa diukur dengan uang ya. Kesetiaan misalnya kita punya karyawan yang memang sangat setia sekali sama perusahaan kita misalnya, kita masukkan ke dalam laporan keuangan kan nggak bisa diukur dengan uang ya, mau dimasukkan ke harta ya, harta tidak berwujud seperti merek seperti apa goodwill ya, nanti ditulis di sana misalnya kesetiaan karyawan, nah itu kan nggak bisa diukur dengan uang, itu nggak bisa dimasukkan ke dalam laporan keuangan ya. Kemudian yang kelima ada periode akuntansi. Nah, periode akuntansi ini pencatatan kegiatan perusahaan itu dipisah dalam periode-periode yang tadi ya, baik per bulan, bahkan per hari gitu ya, per hari, per bulan, per minggu, per 3 bulan, per tahun. Tapi dalam satu siklus akuntansi, dalam satu periode itu biasanya per tahun, 1 tahun. Tapi untuk menghasilkan laporan keuangan 1 tahun, baiknya juga diperpendek masa pelaporannya gitu ya, biar memudahkan untuk nanti pelaporan per tahunnya. Kemudian yang keenam adalah penetapan beban dan pendapatan. Nah, ini diakui dalam periode yang bersangkutan. Jadi, beban yang memang belum menjadi beban periode ini itu nggak boleh diakui, nggak boleh ditetapkan. Gitu. Makanya nanti harus ada jurnal penyesuaian. Gitu ya. Misalnya kita nyewa tempat misalkan 1 tahun, sedangkan kita nyewanya itu bulan November misalnya. Berarti kan Desember mau tutup buku. Nah, jadi yang beban 10 bulan ke depan itu jangan diakui gitu. Yang diakuinya hanya yang 2 bulan, November dan Desember gitu. Nanti makanya untuk menyesuaikan dengan keadaan sebenarnya, untuk mengakui periode atau mengakui beban yang memang sudah menjadi beban, itu makanya diperlukan adanya jurnal penyesuaian. Nanti sebelum membuat laporan keuangan, sebelum membuat neraca lajur harus dibuat dulu jurnal penyesuaian. Pembahasan mengenai bab 4 mengenai asumsi, konsep dasar, dan prinsip akuntansi. Nah, sampai jumpa di bab 5 ya. Di bab 5 kita sudah mulai mau menjurus ke akuntansi pencatatannya gitu ya, ke siklus akuntansi, nanti dari siklus ke jurnal dan seterusnya. Jadi untuk materinya, teorinya sampai bab 4 ya, yang banyak teorinya. Nanti dari mulai bab 5 ke sana kita mulai menjurus ya, mulai praktek ke sananya, praktek akuntansi. Ya, terima kasih untuk perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.